الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. Yang saya muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta jajarannya, para guru kami, tokoh masyarakat, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini, Rabu petang setelah maghrib kita selalu mengadakan wirid rutin. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang menuntut ilmu itu luar biasa. Bukan berarti orang yang berta'lim itu bodoh, tidak. Tapi mengulang-ulang kaji. Karena bukan kajian kita yang kita ambil adalah hikmah juga. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah menuju surganya, maka salah satu pintu yang harus kita laksanakan adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena orang-orang yang selalu mendengarkan kajian, maka Rasulullah mengatakan sahhalallahu thariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Ini derajat yang tertinggi. Maka derajat yang tertinggi dalam agama kita itu adalah guru. Rupanya guru itulah profesi tertinggi, Bapak Ibu. Bukan wali kota, ya, bukan gubernur, bukan presiden, dan bukan juga anak presiden. Kemana kan? Tapi yang mulia itu adalah aliman, orang yang mau mengajar. Tentu di antara guru-guru ini yang paling mulia itu siapa? Aliman liddin, orang yang mengajarkan ilmu agama. Maka spesifikasi guru itu apa yang paling mulia? Di antara guru-guru yang paling mulia itu adalah guru ngaji, guru Al-Quran, guru mengajarkan ilmu Al-Quran. Karena Rasulullah yang mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang sebaik-baik orang di antara kamu, kata Nabi, orang yang belajar mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ini yang paling mulia. Maka ketika kita tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu, itu tandanya kita mempermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita. Sampai mana Bapak kajian awal? Nah, akan lupa. Pasti lupa. Sampai di mana kemarin Bu kajian kita? Lupa ini. Nggak ingat lagi Pak. Wudu, betul. Kemarin kita sampai masalah wudu. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Karena wudu ini adalah termasuk pokok dalam ibadah. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Wudu itu secara hukum, apa hukumnya Pak? Secara hukum agama, apa hukum berwudu? Hukum asalnya. Oh, saya berwudu, apa hukum asalnya? Hukum asal wudu apa? Sebelum masuk fikih kan hukum dalam fikih itu cuma 5. Wajib, sunat, haram, makruh, boleh. Kalau kita belajar fikih
tidak akan pernah lepas dari hukum yang 5. Apa hukum yang 5 tadi? Wajib, haram, sunat, makruh, boleh. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa, tapi dibenci oleh Allah. Makan pote itu boleh enggak, Pak? Makan jengkol boleh enggak, Bu? Berdosa enggak makan jengkol? Tapi makruh. Saya tanya Bapak, merokok apa hukumnya? Apa? Ini bertanya. Apa agama? Oh, merokok Pak haram. Ya. Menurut tarjih Muhammadiyah haram. Dan itu kita dukung. Datang Nahdlatul Ulama. Apa hukum katanya merokok tadi? Bahsul Masail itu muncul pula di Nahdlatul Ulama. Apa hukum merokok? Makruh. Hukum merokok, datang ulama, jamhur ulama mengatakan hukum merokok itu ada 2. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Dia hamil, merokok, dia apa hukumnya? Bisa jatuh haram. Sakit dia, merokok juga. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu masukkan dirimu dalam kecelakaan. Maka merokok yang lebih baik itu apa sebetulnya? Ditinggalkan. Nah, itu yang baik. Belum ada yang mengatakan merokok itu hukumnya boleh, tidak ada. Setidaknya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima apa tadi? Jaiz, harus. Maka 5 hukum ini ketika kita belajar fikih ibadah, muaranya tetap ke sana. Wajib, haram, sunat, makruh, boleh. Ambo tanya gini, apa hukum wudu? Hukum asal wudu itu sunat. Sunat hukumnya. Boleh berwudu, boleh tidak berwudu. Berarti hukum asalnya sunat. Tapi ada kaidah fikih. Apa kaidah fikih? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Sesuatu yang membuat pekerjaan yang wajib itu sempurna, maka ketika dia itu hukumnya wajib. Bapak mau sholat, apa hukum wudu ketika itu? Dari sunat berubah menjadi wajib. Berarti orang sholat, apa hukum wudunya? Wajib. Maka darjat wudu sama dengan perintah sholat. Ketika Allah mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka usul fikih memberikan kawaid. Berarti ketika itu hukum wudu, Allah perintahkan kita untuk berwudu. Apa dalilnya Ustaz? Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Teori Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain dalam Al-Quran. Kalau kamu hendak sholat, basuh muka kamu, basuh 2 tangan sampai 2 mata siku, usap kepala, wamsahu, usap kepala kamu, dan basuh kakimu sampai 2 mata kaki. Inilah yang disebut dengan wudu. Karena Allah kaitkan ketika kita sholat, maka hukum wudu tadi menjadi wajib. Berarti wudu sama dengan sholat darjatnya. Kalau wudu kita tidak benar, maka bisa-bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah. Maka penting. Jadi wudu ini yang kita kaji dari awal kajian yang disebut dengan kitab Taharah, bersuci. Maka wudu aspeknya kemarin ada 4. Ini aspek yang terakhir. Unsur-unsur yang kita kaji dalam wudu itu ada 4. Kemarin pertama syarat
wudu. Masih tokoh Pak syarat wudu? Bu, masih ingat syarat wudu? Ada berapa kemarin? Oke, review lagi. Syarat wudu yang pertama, airnya mutlak, suci. Basuhannya mengalir. Tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudu. Tidak merubah air dari anggota wudu yang dibasuh. Oke, beres. Syarat selesai. Masuk rukun. Ini unsur yang kedua, rukun. Rukun wudu ada berapa kemarin? 6. Yang pertama niat. Sengaja aku ngambil wudu karena Allah Ta'ala. Sengaja aku ngambil mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh. Sengaja aku berwudu untuk sholat karena Allah Ta'ala. Boleh. Yang penting ada niat. Terus membasuh muka, membasuh 2 tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib. Selesai. Itu rukun wudu. 6 kemarin. Berarti unsur yang pertama sudah, unsur yang kedua sudah. Kita bahas 2 minggu berturut-turut, 2 pertemuan berturut-turut tentang sunat wudu. Berapa buah sunat wudu kemarin? 18. Masih ingat Ustaz? Ingat dikit jadilah. Yang pertama, baca bismillah. Menggosok tangan, memasukkan air berkumur, masukkan air dalam hidung, bersiwak. Apalagi Bu? Membasuh telinga, membasuh 3 kali, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok-gosok anggota wudu, membasuh 3 kali, ghairu tarsyid, tidak melap. Nah, itu yang kemarin, tidak dilap, tidak dibersihkan air bekas wudu. Habis itu apa lagi? Membaca syahadat setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut dengan doa. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ja'alni min ibadikas shalihin, itu sebagai riwayatnya apa? Yang sahih itu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa maknanya itu? Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku orang yang taubat, berarti batinnya bersih. Wa ja'alni minal mutatahhirin, lahirnya bersih. Berarti orang yang setelah berwudu bersih lahir dan batin. Tidak mau bersih lahir saja Bu. Ibu tuh wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Dia minta doa batinnya. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Oke, mungkin tatahhirin tadi jiwanya, raganya sudah bersih. Tawwabinnya dapat enggak? Kalau enggak dapat berarti belum wudu kita sempurna. Maka kalau ada orang berwudu, rajin wudu, rajin sholat, masih ada sifat dengki penyakit apa? Batin. Masih ada iri hati, masih ada senang menengok orang susah menengok orang senang, dipertanyakan wudhunya seperti apa. Karena hakikat wudhu tadi doa Nabi itu apa terakhir? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang kembali kepada Engkau taubat. Taubat itu maknanya apa? Bersih batinnya bersih. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang suci. Apa suci? Raga, lahir. Berarti umat Islam itu apa? Hakikat wudu itu apa? Suci lahir dan batin. Nah, inilah makna hakikat wudu yang sebenarnya. Suci lahir dan batin, baru kita menghadap Allah. Khusyuk salat kita. Kalau hanya wudu kita benar, tapi batin kita masih banyak gangguan. Apa gangguan batin itu? Hutang nak dibayar-bayar. Apa gangguan batin itu? Memakan makanan yang haram. Apa gangguan batin itu? Tidak bertegur sapa dengan orang lain. Maka jangan diharap sholat kita
nikmat, tidak nikmat sholat itu jadi. Kenapa? Kita hanya bersih lahir, batinnya belum. Padahal yang diajarkan oleh wudu itu apa? Bersih lahir dan batin. Maka doanya apa tadi? Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ini hakikat wudu. Berarti sunnahnya sudah selesai. Syarat sudah, rukun sudah, sunnahnya sudah. Dan yang terakhir, wa ba'dal wudu shalat rakaatain. Sebagusnya setelah wudu itu salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat sunat wudu. Masuk poin yang terakhir dari masalah wudu. Apa poin yang terakhir, Pak? Yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudu. Bu, nama ngantuk-ngantuk ya. Itu kalau ngaji itu memang ngantuk, Pak. Tapi coba ibu nonton sinetron gini, angor ke TV langsung. 4 tadi. Yang pertama syarat sudah. Yang kedua rukun sudah. Yang ketiga sunnah sudah. Yang keempat nawaqid. Apa itu nawaqid? Yang membatalkan wudu. Kita udah berwudu nih semuanya. Wa nawaqiduhu, adapun yang membatalkan wudu 4. Sikitnya Bu. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4, sedikit. Yang pertama, apakah yang membatalkan wudu yang pertama? Tayaqqun. Apa makna tayaqqun itu? Yakin. Apa yang kita yakini? Khurujus syai', keluar sesuatu. Yakin keluar sesuatu. Min ahadis sabilain, dari 2 jalan. Yakin keluar sesuatu dari 2 jalan. Ainan kana aw raihan, berbentuk diakah atau tidak berbentuk. Raihan itu bahasa kitanya angin. Jadi kalau nama orang raihan apa artinya tuh? Angin. Raihan, angin. Ya. Au rihan, atau angin. Syaratnya apa tadi? Yakin. Allahu Akbar. Rasa-rasanya keluar angin, tapi ibu itu tidak yakin, berarti belum batal. Itu namanya was-was. Kadang-kadang kan dalam salat itu banyak was-was. Rasa-rasanya keluar. Berarti kalau berbahasa rasa-rasa, berarti belum yakin. Syarat untuk batal ini kalau sudah yakin di sini. Min ahadis sabilain, dari 2 jalan. Mana 2 jalan itu? Jalan depan, jalan belakang. Jadi halus bahasa kita ini, sabil dibuatnya. Kalau bahasa kitanya kubulun wa duburun, baik kubul ataupun dubur. Kubul tempat buang air kecil, dubur tempat buang air besar. Jika keluar sesuatu dari 2 jalan tadi, maka ketika itu wudu kita menjadi batal. Meskipun yang keluar tadi cincin emas, tipe-tipe OB kedua, batal tak wudunya? Batal. Tetap batal ya. Nah, di sini. Walau kana al-kharij basura, walaupun yang keluar itu basura. Basura itu bahasa kitanya ambeien. Bu, bahasa awalnya Bu? Ambeien, keluar dia. Itu bisa membatalkan wudu. Walau kana basura. Lakinnal af'al ulama, cuma sebagian ulama mengatakan bi'adamin nuqud, itu tidak membatalkan karena darurat. Kan ada yang semacam penyakit kan? Maka ini ada khilafiyah. Ada yang sebagian ulama mengatakan oh ini batal. Ada sebagian mengatakan ini tidak batal. Meskipun basur tadi. Itu yang pertama.
Saya rasa kita semua paham. Beda dengan yang dapat rukhsah kemarin di syarat sholat itu. Apa rukhsah? Orang yang berpenyakit, apa penyakitnya? Buang airnya menetes-netes. Ada penyakit itu ya? Menetes, dia nggak sadar keluar, dia nggak sadar keluar. Ini nggak batal wudunya. Cuma ada syarat. Apa syaratnya? Wajib dia berwudu sebelum sholat. Berarti wudunya cuma untuk satu sholat, Pak. Orang mau qomat, dia wudu dulu. Setelah wudu dia sholat. Netes pun dia ketika sholat tadi, wudu tidak batal. Nah, itu yang disebut dawamul hadas. Namun dalam fikih istilahnya dawamul hadas. Orang yang selalu berhadas terus menerus, menetes-netes. Maka orang seperti ini wudunya tidak batal, tidak masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, zawalun aqlin, hilang akal. Apa Pak? Hilang akal. Bisukrin, dengan sebab mabuk. Au junun, atau dia tiba-tiba gilo. Kan ada orang kadang berpenyakit, kadang datang gilanya, kadang tidak. Ada tak penyakit seperti itu Pak? Kadang datang gilanya, kadang datang warasnya, kadang-kadang datang tidak waras. Ketika dia tidak waras tadi, berarti akalnya sudah hilang, maka batal wudunya. Tidak sah lagi wudunya ketika itu. Nah, itu disebut dengan hilang akal. Au naum. Apa arti naum? Lolok. Apa itu Jumatnya? Sedang sholat Jumat tadi berbunyi, Pak. Apa yang bunyi? Rupanya lolok. Orang ketika khutbah kan banyak tuh Pak. Orang khotibnya terlalu lama, maka khutbah tidak boleh lama-lama. Wa yaqsur wa yutilus salata wa yaqsurul khutbal jumaiyah. Rasulullah itu selalu lebih panjang solatnya daripada khutbahnya. Kalau awak kadang ada khutbah itu sampai 1 jam. Efeknya apa? Yang paling enak tidur kan mendengar khutbah, Bapak. Masjidnya ber-AC umpamanya. Dingin. Orang sholat Jumat, khutbahnya terlalu panjang. Bapak tuh zikir, langsung tertidur. Pas qomat, tak ada untuk langsung dia sholat, padahal akalnya sudah hilang. Hilang tak akal karena tidur tadi? Kalau hilang akalnya, maka ketika itu wudu menjadi batal. Nanti kita bahas. Paman nama, ini hadis dari Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Ini hadisnya. Paman nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur, maka bersegera dari untuk berwudu. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tertidur, maka ketika itu wudulah kembali. Wa kharaja bi zawalin aqlin an-nu'asun. Keluar dengan kata-kata hilang akal itu kantuk yang bersangatan. Nu'as bahasanya, bukan naum. Kalau naum apa bahasa kitanya tadi? Tidur. Kalau nu'as ngantuk. Apa perbedaan nu'as dengan naum? Wa alamatun nu'as, adapun tanda-tanda orang mengantuk, sima'ul kalamil hadirin wa illam yafhamhu. Dia mendengarkan seluruh perkataan orang, tapi dia tidak paham. Model ibu-ibu tadi lah, kaji itu dong. Apa isi entah. Itu tidak batal wudu. Itu tidak batal wudu. Itu perbedaan nu'as dengan naum. Kalau naum tadi apa? Tak ada satu pun lagi yang masuk, hilang. Tapi kalau nu'as, telinga itu tetap masuk, tapi sudah nggak paham lagi. Kalau apa-apa biasa Jumat sering nu'as atau naum? Nu'as ya. Khotib itu kedengaran ya Pak. Ada enggak?
tapi buahnya nggak tahu lagi. Maka ketika itu wudu tidak batal. Wudu tidak batal. Tapi kalau sudah keluar suara bapak, sama pula dasar suaranya dengan khatib tadi, ini kan, itu kan terdengar lagi itu. Maka ketika itu berarti dia sudah tertidur. Pahamnya bu? Ibu tuh nuas gitu kan? Nuas namanya tuh. Masih terdengar tapi sudah nggak paham. Bahasa kitanya apa tuh? Kata layak ya. Kata layak. Lolo ayam. Berarti kalau lolo ayam untuk tidak datang. Jadi itu aja perbedaannya. Maka ibu besok bapak pokoknya kalau sholat Jumat sadar gitu. Tapi rasa-rasa masih kedengaran orang khutbah tadi. Berarti untuk tidak datang. Tapi orang Allahu Akbar orang rakaatnya ngikoi baru udah sadar kan. Berarti ulang betul udah gitu. Baru sholat Jumat. Karena syarat Jumat baru terhitung kita Jumat wajib sholat 1 rakaat dengan imam. Nah, itu udah terhitung Jumatnya menurut fikih. Karena Jumat itu kan faedahnya besar Pak. Yang pertama datang dapat onta. Yang setelah itu dapat sapi. Setelah itu dapat kambing. Setelah kambing dapat ayam. Setelah ayam telur ayam. Yang dapat 1 rakaat itu ayam dapatnya itu. Tak ada lagi. Maka minimal Jumat itu memang secara hukum fikih wajib dapat 1 rakaat sholat. Mana tahu nanti bapak musafir. Nah, nampak masjid Jumat sudah masuk. Pas bapak masuk ke masjid, alhamdulillah imam sudah sholat. Dapat bapak 1 rakaat, maka tidak perlu subuh. Karena itu sudah terhitung Jumat. Nah, itulah fikih itu perlu paham kita batas-batasnya. Nah, itu di bab salat Jumat itu masuk. Nah, itu beda antara mengantuk dengan tertidur tadi. Wa yaqutu wudu ba'da zawal, maka ketika itu orang yang hilang akalnya ketika tertidur, maka batal wudunya ketika itu. Nah, itu yang kedua. Ini berapa tadi? 4. Yang ketiga, apa yang membatalkan wudu yang ketiga? Massul farji adamiyyin, menyentuh kemaluan. Mohon maaf, menyentuh kemaluan. Ini membatalkan wudu ini, menyentuh kemaluan. Walau mayyitin, walaupun jenazah, walaupun mayat, kita untuk memandikan jenazah, maka ketika tersentuh kemaluan jenazah, maka ketika itu wudu menjadi batal. Au shaghir, atau kemaluan anak-anak tetap batal. Ibu cebokin cucu, contoh nyebok cucu dan segala macam, maka ketika itu wudu sudah batal karena sudah menyentuh kemaluan. Nah, ini semua hal-hal yang seperti ini menyentuh kemaluan manusia, maka ketika itu wudu kita menjadi batal, baik sendiri ataupun orang lain. Tapi kalau ibu ngebok itu bahasa apanya? Membersihkan, umpamanya ada cucunya buang air besar. Tahu nyebok ya? Dicebokin. Dipakainya kaki. Batal tak wudhunya? Tak. Karena bahasa tadi menyentuh. Tidak batal wudhunya. Dia dengan telapak tangan dia batal. Dengan telapak bibatnin kaffin, dengan telapak tangan. Jadi kemaluan itu disentuh baru wudhu kita batal, menyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau tidak dengan telapak tangan tak batal dia. Nah, di sini disebutkan. Liqaulihi, apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu kembali. Itu hadis Nabi. Maka para ulama sepakat menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudu. Meskipun punya sendiri, tetap wudunya batal. Wa batnul kaffin huwa batnur rahatain. Yang dimaksud dengan telapak tangan ini
rahatain yang nampak putih ini. Ini disebut dengan batnul kaffin, batin telapak tangan. Maka dengan ini Bu, kalau ini enggak, berarti kalau ini batal untuk kita ketika itu. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang kontroversial. Banyak pendapat kita di sini. Apa? Talaqi, bersentuh basyarati, kulit zakara wa unsa, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, walau bisyahwatin, walaupun tidak dengan syahwat, menurut mazhab Syafi'i. Batal bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, walau mayitan, walaupun mayat. Kita sentuh mayat perempuan, tetap untuk kita batal kalau menurut kitab ini. Wal murad bil busyrah, yang maksud dengan kulit itu selain rambut. Kalau rambut tidak batal, rambut dipegang itu tidak batal karena bahasanya di sini busyrah, kulit. Kalau rambut tidak batal. Apa dalilnya? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", atau kamu menyentuh kulit perempuan, maka ketika itu batal. Syaratnya apa? Bikibarin, sama-sama dewasa. Kalau anak kecil tidak batal, Pak. Anak kecil tidak batal, salam dengan bapak anak kecil, maka untuk tidak batal. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Kemudian syaratnya apa lagi? Ma'a mahramiyatin, yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Ada yang jadi tanda tanya sama Bapak Ibu? Ada tak pertanyaan dari sini? Apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram itu apa arti bahasa kitanya apa mahram? Orang yang haram dinikahi. Mahram itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur nasab. Nasab itu yang mana? Ayah, datuk, buyut sampai ke atas. Itu tidak ada batas. Ke bawahnya cucu, cicit sampai ke bawah. Itu nasab nama, takkan batal. Ibu dengan cicit ibu laki-laki tidak batal meskipun sudah besar. Itu ke atas ke bawah. Ke samping saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan tidak batal. Ke samping saudara kandung ayah tidak batal. Ke samping lagi saudara kandung ibu. Cuma itu yang disebut dengan nasab. Selain itu wudunya batal. Ustaz, anak paman batal. Itu nanti Pak. Kita kaji nasab dulu. Jadi nasab yang mana tadi? Atuk ke atas, cucu ke bawah, ke samping saudara kandung, ke atasnya sedikit saudara ayah atau saudara ibu. Kalau anak saudara ayah, bahasa kitanya apa tuh Pak? Sepupu, batal wudhunya. Bukan mahram. Hati-hati. Karena kita ngumpul keluarga hari raya, dia tidak pakai jilbab ibu tuh. Kenapa Bu tidak pakai jilbab? Itu kan sepupu, anak apa saya tuh. Itu mahram. Bukan halal. Tetap aurat di hadapan kita. Ya. Apalagi abang ipar, kakak ipar. Di kita kan itu kadang-kadang mentang-mentang abang ipar, kakak ipar kita buka jilbab, maka muncul pilar ipar adalah maut. Muncul pilar seperti itu. Karena bukan mahram. Berdosa kita membuka aurat dari dia. Itu jalur pertama. Jalur mahram yang pertama namanya nasab. Jalur yang kedua musahirah. Itu tadi Pak. Musahirah itu anak minantu. Bapak dengan minantu perempuan enggak batal untuk bukan aurat. Kalau ada minantu awak perusi yang perempuan buka jilbab di depan kita, itu bukan aurat, dia tidak berdosa. Ibu depan minantu laki-laki terbuka, nampak rambutnya, tidak haram, karena itu bukan aurat, karena dia mahram.
Itulah menantu itu. Itulah disebut dengan musahirah. Anak minantu. Tak masalah. Makanya ada tak kadang-kadang seorang bapak meninggal istrinya dimandikan oleh minantu perempuannya, ada tak? Ada kan? Kenapa? Mereka tak aurat. Itu mahram. Mahram dia. Masuk kepada mahram. Yang ketiga, jalur ridha. Ridha apa? Sesusuan. Kita sama-sama nyusu dengan dia. Itu namanya saudara sesusuan. Enggak bisa nikah, enggak batal wudu. Paham Bapak Ibu? Ini yang disebut dengan ridha tadi. Pertanyaan saya, suami istri batal atau enggak? Ustaz Nurdis. Kalau menurut Ustaz batal atau enggak? Ragu Ustaz jawab. Apa dia Buya? Batal atau enggak? Kalau pandangan Buya batal atau enggak? Batal ya. Kalau Ibu batal atau enggak? Enggak batal ya. Alhamdulillah banyak pendapat. Banyak pendapat di situ. Sama istri batal atau enggak? Enggak. Pertanyaan saya, istri itu mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Tidak bukan mahram. Maka mazhab Syafi'i mengatakan batal. Mazhab Maliki mengatakan tidak batal. Mazhab Hambali mengatakan bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Tapi mazhab Syafi'i kok kehati-hatiannya tinggi. Nanti bapak bersitu dengan ibu-ibu, batal untuk ibu tidak apa syahwat tadi? Tidak mungkin tanya orang kan? Maka kesimpulan dari mazhab Syafi'i mengatakan asal bersentuh batal. Tapi ketika bapak berpendapat dengan istri tidak batal, tak masalah karena ada pendapat. Ada pendapat. Tapi saya lebih condong mengatakan batal. Karena sebagian mengatakan Aisyah dicium oleh Rasulullah ketika tidak sholat. Bahasanya itu dicium, bukan disentuh. Mana tahu Aisyah itu berapa sikonya kan? Ciumnya tak salah. Berpelukan ibu dengan suami tidak batal asal pakai muka. Bersentuh atau enggak? Enggak, pakai batas tak batal. Makanya kehati-hatian dalam pendapat fikih. Setiap bersentuh selain mahram, karena bahasanya tadi mahram, dicari jalur mahram tadi 3 tadi. Kalau tidak nasab ridha, kalau tidak ridha musahirah. Enggak batal. Mantan mertua tidak ada istilah mantan mertua. Yang ada itu mantan istri. Enggak, itu tetap mahram dia. Salah. Karena tidak ada istilah mantan mertua. Ibu ada istilah mantan minantu. Yang ada tuh mintu tidak jadi. Atau ada tuh Pak? Mintu tidak jadi. Ada tak mintu tidak jadi? Nah tunangannya boleh batal. Itu namanya apa tuh? Mintu tidak jadi ada. Mantan mintu tak ada. Mantan istri ada kalau terjadi perceraian. Kalau terjadi talak. Bapak Ibu. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Cukup masalah hal-hal yang berkaitan dengan hadas kecil atau berwudu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas hadas besar. Itu yang kita lupa ya. Besok hadas besar. Masuk waktu. Tidak sadar waktu tadi. Mengkaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini perspektifnya dari kitab, Pak. Ini bukan pendapat saya. Perspektif saya menyampaikan ini dari kitab. Kalau ada perbedaan pendapat, kita harus berlapang dada. Karena khazanah fikih ini luas. Jadi kita tidak mau menyalahkan orang. Karena pendapat fikih itu banyak. Kalau mau lengkap bisa kita baca fikih
Wahbatul Zuhaili. Apa fikih Wahbatul Zuhaili itu? Fiqhul Islam wa adillah, 5 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ja'fari. Ada dalam itu semuanya. Nah, banyak pendapat di situ, tanpa bingung kita. Makanya dalam masalah fikih, masalah khilafiyah, kita tak boleh saling menyalah-nyalahkan. Yang penting dengan ilmu. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.